Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Talib. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai apa itu data visualization dan perannya dalam bidang data science. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah ya atau sering melihat dashboard atau gambar yang seperti ini, baik itu secara tidak langsung dilihat di layar-layar yang ada di tempat umum seperti di bandara atau di front end atau di ruangan depan sebuah perusahaan dan sebagainya. Nah, itu adalah visualisasi. Jadi kalau dilihat dari bidang business intelligence itu sendiri, peran visualisasi adalah akan dijelaskan di gambar berikut ini. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat ya grafik atau gambar yang seperti ini. Di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, jadi jadi dalam sebuah aktivitas atau langkah dari business intelligence itu melalui beberapa tahap ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa business intelligence itu adalah sebuah kegiatan untuk membuat intelijensi di dalam kegiatan bisnis ya. Tentunya untuk beberapa tujuan seperti untuk mendapatkan profit, untuk meringkas proses dan sebagainya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi langkah 1, data dari sebuah perusahaan atau database dari perusahaan yang dari berbagai divisi, misalnya divisi keuangan, penjualan, dan pemasaran itu disatukan di dalam satu tempat, bisa di data warehouse atau di tempat lain ya. Nah, di sini data dibersihkan. Kemudian setelah data bersih dan siap untuk diproses, itu yang ketiga adalah disajikan untuk mendapatkan informasi ya. Bisa kita mining data tersebut ya, melakukan model machine learning untuk membuat proses machine learning untuk meningkatkan efisiensi atau profit di perusahaan tersebut. Atau kita menyimpannya sebagai data yang rapi, atau juga kita bisa menyajikannya dalam bentuk visualisasi. Jadi kurang lebih ini peran penting dari visualisasi pada tahap pada step business intelligence atau pada tahap data science secara umum ya. Jadi setelah data dibersihkan, dikumpulkan, bisa divisualisasi. Nah, kadang juga ketika kita sudah membuat model machine learning, kita juga kadang membuat visualisasi untuk hasil modeling kita. Nah, mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar ya bahwa 70% bahwa indera kita yang ada di badan kita itu 70% dominan oleh mata ya. 30%-nya digabung oleh indera lain seperti bibir, tangan ya, telinga dan hidung. Ternyata mata ini sangat mendominasi ya. Kenapa dia bisa mendominasi? Kita bayangkan saja ya, ketika kita mungkin melihat di luar ruangan itu terjadi hujan atau turun air dari langit, kita langsung merasa bisa merasakan badan kita dingin ya, atau tubuh kita atau badan kita terasa ngantuk ya, padahal kita tidak secara langsung menyentuh air tersebut ya. Jadi kalau bibir kan kita bisa merasakan sesuatu ketika dia bersentuhan atau ketika dia dilewati oleh bibir kita, misalnya makanan ya. Atau tangan ketika diraba, kita tidak bisa merasakan sesuatu ketika tidak diraba. Atau telinga, ini telinga juga kan punya batasan batasan jarak pendengaran. Hidung juga begitu, punya batasan penciuman. Sedangkan mata, dari jarak jauh pun kita bisa merasakan atau meraba sesuatu tersebut melalui
otak kita yang merespon melalui informasi yang didapatkan dari mata. Seperti tadi analoginya, hujan di luar gedung kita bisa merasakan dingin dan badan ngantuk dan sebagainya. Nah, dari situlah mungkin ide visualisasi itu, atau menunjukkan bahwa visualisasi itu sangat riskan ya dalam menyampaikan informasi. Nah, yang teman-teman yang biasa berkendara menggunakan mobil, ini juga kadang kita melihat informasi yang disampaikan di depan kita ya. Nah, itu kan yang disebut dengan dashboard. Di dashboard tersebut ada banyak informasi seperti kecepatan kendaraan, berapa lagi sisa bahan bakar di tangki bahan bakar mobil kita, jarak yang sudah kita tempuh dan sebagainya. Nah, dengan dashboard kecil ini kita kan sudah bisa mengetahui ya hampir secara utuh bagaimana sebenarnya kondisi mobil kita. Nah, jadi disitulah kenapa visualisasi itu sangat bermanfaat dan sangat penting. Nah, di sini secara definisi, visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data kuantitatif dengan menggunakan elemen visual seperti grafik, bagan, dan sebagainya. Jadi memang visualisasi itu ditujukan untuk menyampaikan informasi seputar data ya. Jadi visualisasi itu tidak segitu saja ya dibuat. Tentu visualisasi itu mewakili sesuatu ya, yaitu data. Visualisasi data mengubah kumpulan data besar dan kecil menjadi visual yang mudah dipahami dan diproses oleh manusia. Nah, kenapa visualisasi data penting? Karena visualisasi data menjadi penting karena pemrosesan informasi dalam otak manusia tentunya dipengaruhi oleh adanya indera mata ya, yang bisa meresap informasi walau dengan hanya melihat saja. Menggunakan grafik dan bagan untuk memvisualisasikan sejumlah besar kumpulan data yang kompleks lebih nyaman dibandingkan dengan mempelajari spreadsheet atau laporan. Ya, bayangkan ketika kita harus membaca contohnya omset penjualan kita dalam sebulan, kita harus merekapnya dan membacanya menggunakan data contohnya yang disiapkan dalam Excel. Itu kan sangat rumit, apalagi kalau perlu kalkulasi. Nah, bayangkan ketika kita cukup dengan menyampaikannya dengan sebuah gambar visualisasi saja, itu bisa kita langsung menyerap informasi. Misalnya, oh ternyata perusahaan saya ini omsetnya tinggi hari ini, rendah di hari tertentu, dan sebagainya. Visualisasi data adalah cara mudah dan cepat untuk menyampaikan konsep secara universal. Nah, bayangkan ketika kita harus, ini cuma analogi ya. Ini misalnya sebelah kiri ada data Excel, sebelah kanan ada gambar visualisasi. Bayangkan ketika kita harus membaca data dari Excel. Tentu rumit, apalagi kalau datanya sudah banyak. Bayangkan kalau kita menyajikannya dalam visualisasi. Ini kan sangat mudah dimengerti ya, karena visualisasi ini selain mengubah model data juga bisa meringkas data sehingga informasinya juga terserap lebih cepat. Ada sangat banyak macam model visualisasi yang ada, kurang lebih seperti yang ada di layar ini. Dan di sini nanti saya akan memberikan contoh beberapa saja ya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri contoh-contoh dari visualisasi yang ada di layar ini. Nah, yang pertama adalah bar chart ya, sesuai dengan namanya. Ini adalah bar yang tersusun ya, yang tentu mewakili data yang diberikan. Bar chart cocok untuk data diskrit atau data yang kategorikal ya. Data kategorikal misalnya kita mau menyajikan informasi penjualan beberapa kategori produk. Misalnya yang sebelah kiri ini produk minuman, sebelah sini makanan, sebelah sini misalnya sabun dan sebagainya ya. Nah, itu maksudnya kategorikal.
Ya, ini bisa menunjukkan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Nah, itu ya bar chart ya. Bar chart juga bisa dimodel secara horizontal seperti ini ya. Kalau ini tadi kan yang vertikal. Bisa juga secara horizontal tergantung dari kebutuhan kita dan kita mau melihatnya dari perspektif mana. Kemudian ada line chart. Nah, line chart ini cocok untuk menyampaikan perubahan dan tren data dari waktu ke waktu. Nah, misalnya ini cocok ya ketika kita ingin melihat tren yang kontinu. Misalnya omset dalam sebulan bisa dilihat, misalnya satu titik mewakili satu hari. Jadi bisa dilihat apakah omsetnya sedang naik atau turun dan sebagainya. Jadi cocok untuk data yang bersifat kontinu ya, atau bersambung. Nah, ini contohnya ya. Contoh dataset pemberitaan tentang topik tertentu yang disajikan dalam bentuk grafik line chart. Bisa dilihat ya, misalnya topik ini tinggi di sini, kemudian turun dan naik lagi secara drastis di sini, kemudian turun. Nah, ini kan bisa dilihat ternyata di tanggal berapa ini? Di tanggal 1 ya 2018 trennya meningkat. Di tanggal 1 Agustus 2019 lebih meningkat lagi. Kemudian bisa kita lihat apa yang ada di situ, kenapa bisa meningkat. Nah, itu contohnya. Kemudian ada scatter plot ya. Ini biasanya dipakai untuk melihat sebaran data. Apakah ada data yang ganjil, apakah ada data yang aneh ya. Nah, ini cocok untuk melihat data yang seperti itu, scatter plot ini ya. Nah, ada pie chart, ini kayaknya juga sudah sering dilihat. Nah, pie chart efektif dalam menunjukkan kontribusi segmen data sebagai presentasi. Nah, umumnya biasanya pie chart ini disajikan ketika datanya mau disajikan dalam bentuk persentase. Contohnya di sini ada grafik sentimen ya. Kan sentimen itu ada 3, ada negatif, ada positif, dan ada juga netral. Sesuai dengan namanya, pie chart itu berbentuk bulat ya, bulat seperti kue. Nah, bisa dilihat kan secara langsung bisa kita mendapatkan informasi bahwa ini ternyata sentimen negatif ini lebih dominan, positif malah yang sangat kecil. Nah, padahal ini banyak datanya ya, 1051 data. Bayangkan ketika kita merekapnya dalam Excel dan membacanya satu persatu akan ribet. Nah, dengan disajikan dalam grafik visualisasi seperti ini, langsung kita bisa menangkap informasi yang disampaikan. Ada single value. Nah, ini cocok nih untuk merepresentasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, biasanya untuk angka ya. Misalnya kalau di dashboard mobil kan ada berapa jarak tempuh kendaraan kita ya, bisa pakai single value. Ada bubble chart, ini juga sebuah model visualisasi yang unik juga ya. Kita tuh bisa melihat bubble yang paling gede yang apa, bisa kita tangkap informasinya, ternyata topik tersebut atau data tersebut yang paling gede di antara data-data yang lainnya. Nah, seperti ini. Ada word cloud juga bisa dipakai untuk melihat sebaran kata atau kalimat yang paling dominan dalam sebuah data. Ternyata di sini contohnya ya, dari dataset yang ada itu Kota Jayapura ini yang paling dominan di antara padanan kata lain ya. Ya, ini juga ada model kotak-kotak ya, sama dengan kurang lebih sama dengan word cloud kali ya. Nah, ini bisa kita lihat kotak-kotak yang paling gede yang paling dominan datanya. Nah, ini biasanya dipakai untuk menyampaikan insight atau informasi dari dataset berita atau dataset dokumen yang lain. Oke. Nah, ini juga contoh nih heat map ya. Kita bisa lihat tuh dalam sebuah layar
website itu mata orang tuh biasa cenderung melihat kemana. Oh, ternyata cenderung melihat ke kiri. Bisa di tracking melalui mata, bisa juga di tracking melalui kursor mouse ya. Nah, bayangkan ini contoh data dalam bentuk sheet atau Excel. Disaji kita mau misalnya melihat dominan mana nih jenis kelamin di dalam sekelompok orang nih, dominan jenis kelamin apa. Bayangkan kalau kita harus menghitungnya satu persatu kan ribet. Kalau disajikan dalam bentuk pie chart atau grafik visualisasi, langsung kita tangkap wanita ternyata lebih dominan. Nah, untuk visualisasi data, tools yang bisa dipakai khususnya untuk teman-teman yang ingin ke data science, itu ada banyak ya. Contohnya yang pertama ada Tableau. Ini juga cukup terkenal ini. Tools ini ada versi gratisan, ada versi berbayar juga. Kemudian ada infogram, ada RAW atau RAW ya. Nah, oke. Nah, ini juga ada D3JS, biasa dipakai untuk visualisasi di website atau di browser. Kalau tadi Tableau juga bisa di browser tapi di embed dulu. Kalau yang D3JS ini memang memakai JavaScript, jadi bisa langsung dipasang di website. Baik, demikian video kali ini tentang penjelasan visualisasi dan manfaatnya di bidang data science. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.